para wanita yang dikasih Tuhan tentunya punya tas atau beberapa sepatu ya. Nah, seringkali kita ini eh, ikut ikut tren ya. Kalau ada model ini kita ingin beli dan kita membeli. Banyak sepatu, banyak tas di rumah, betul? Tetapi mungkin cuma satu aja yang seringkali kita pakai. Yang paling kita sukai ya, enggak tahu itu warnanya, enak pakainya kalau sepatu ya. Tas itu kalau tas bisa mahal harganya sehingga kita menyesuaikan acara kita dengan sepatu atau tas kita, bukan? Nah, di dalam rak sepatu atau di dalam rak tas yang kita punyai, ya, kita punya tentu kualitasnya yang baik, ya, yang tahan lama, yang kuat gitu ya. Namun setiap kali kita akan pergi, ya, selalu kita pilih tren model yang baru, bukan? Kita ambil tas yang baru, kita pakai sepatu yang baru. Nah, seringkali ada satu barang yang kita punya itu yang kita pakai hanya ketika misalnya kalau kita punya sepatu atau sandal ya banyak toh warnanya, modelnya. Tetapi kalau waktu hujan ya seringkali kita pakai yang enggak kita sukai. Kalau yang kita kasih itu eman-eman, nanti hujan, nanti kotor dan lain sebagainya. Sehingga kita ambillah ya, yang di pojok itu yang jarang kita pakai, kita pakai. Ya, setelah hujan selesai pulang, kembali kita taruh di pojok lemari kita. Ya, bagaimana perasaan dari tas atau sepatu ini kalau punya perasaan ya? Tentunya dia akan berpikir, ada luka di dalam hatinya. Dia merasa tidak dicintai, dia merasa digunakan tetapi tidak dihargai. Ya, itulah yang dialami oleh seorang wanita yang di dalam hidupnya selalu ada bayang-bayang dari saudaranya sendiri. Dia merindukan kasih dari suaminya, tapi dia tidak diinginkan. Siang hari ini mungkin ada di antara kita pun mengalami perasaan yang seperti itu. Kita merasa tidak dihargai, kita merasa tidak dikasihi, padahal kita ini sudah memberikan yang terbaik. Tapi selalu kita itu menjadi pilihan yang kedua. Melalui kehidupan seorang perempuan yang bernama Lea, kita akan belajar ya bahwa ada pelajaran kehidupan sekalipun perasaannya itu tidak dihargai, tidak diinginkan oleh suaminya yang bernama Yakub. Saya ceritakan dengan singkat bagaimana kehidupan dari Yakub atau dari Lea ini ya. Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Ya, Rahel ini cantik sehingga Yakub ini bersedia bekerja 7 tahun untuk mendapatkan dari Rahel ini. Ya, buka di dalam Kejadian 29 ayat yang ke-17. Inilah alasan dari Yakub itu memilih Rahel untuk menjadi istrinya. Ya, Kejadian 29 ayat yang ke-17. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Yakub itu jatuh cinta pada pandangan mata. Ya, saya enggak tahu si Lea ini matanya bagaimana, ngantuan atau matanya itu gimana Bu? Iya, enggak tahu matanya si Lea ini bagaimana. Tetapi Alkitab mencatat ya bahwa Lea ini matanya berseri-seri. Ya, matanya itu bersinar-sinar gitu ya. Coba lihat sebelahnya matanya berseri-seri atau ngantuk hari siang ini. Kalau ngantuk matanya mulai kriip-kriip ya, senggolen. Ojo ngantuk Bu, masih siang. Ya. Tetapi Rahel itu elok sikapnya. Perhatikan elok sikapnya. Dari cara dia berpenampilan ya. Sikapnya itu cantik gitu ya. Manis dan parasnya itu elok ya, cantik, matanya bersinar ya. Sikapnya elok dan cantik itu dambaan dari
Semua pria kira-kira begitu. Dan Yakub ini rela bekerja 7 tahun untuk mendapatkan si Rahel ini. Tapi naasnya pada malam pengantin pernikahannya dia, yang diberikan oleh mertuanya Laban ini bukanlah Rahel, tetapi Lea. Jadi Lea ini mengalami satu situasi kondisi yang tidak dia harapkan. Dia dipaksa untuk menikah dengan Yakub. Yang tujuannya Yakub bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Apa yang terjadi? Ya, keesokan harinya dia marah-marah kepada mertuanya. Kan janjinya ini aku mendapatkan Rahel, tetapi kenapa kok Lea? Saudara, dari pernikahan ini ya kita belajar bahwa Rahel dikasih Yakub, sedangkan Lea ini tidak dicintai. Tidak dicintai oleh suaminya. Penderitaannya bertahun-tahun, ya. Yuk kita baca bagaimana luka hati yang dialami oleh Lea ini. Buka bersama saya Kejadian 29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Kejadian 29 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Kita baca bergantian ya supaya enggak ada yang ngantuk. Saya baca 31, nanti ibu-ibu baca yang ke-32. Ayat yang ke-31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. 32. Perhatikan kata akan dicintai oleh suamiku. 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 34. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, pada zaman itu ya, mempunyai anak, apalagi anak laki-laki, itu adalah menjadi satu kebanggaan bagi seorang ibu atau seorang wanita. Tetapi sekalipun Lea ini sudah melahirkan ya anak laki-laki berkali-kali, namun cinta dari suaminya itu belum juga didapatkan. Nah, kita akan belajar dari luka yang dialami oleh Lea ini. Saya berikan satu judul siang hari ini khotbah saya, yaitu diabaikan manusia, dikasihi Allah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Lea? Saudara, penderitaan dari Lea ini bukan cuma sebentar, tetapi saya percaya ini seumur hidup. Ya, tidak dikasih dan dia tinggal bersama-sama dengan suaminya. Luka hatinya itu sangat-sangat menjadi satu penderitaan bagi dia. Dan tentunya saya berharap bahwa Alkitab yang kita baca adalah Alkitab yang jujur. Yang mengatakan kalau dia menderita, Alkitab juga mencatat dia juga menderita. Nah, siang hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang sama. Yang seperti dialami oleh Lea, kita akan belajar dari penderitaan, dari luka hati. Tuhan sanggup mengubah hidupnya.
Dari ayat yang terakhir di situ dikatakan, bukan lagi dia melakukan semuanya itu untuk suaminya. Tetapi di situ di ayat yang ke-35 dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah dari satu penderitaan menjadi satu pujian di dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar poin yang pertama yang akan kita pelajari dari kehidupan Lea. Di dalam ayat yang ke-31 dari ayat yang kita baca dari Kejadian 29 tadi, di situ di ayat kalimat yang pertama yang kita baca, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Saudara, saya tertarik dengan kata Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat. Kata melihat dari bahasa Ibrani-nya itu rah. Di sini bukan hanya sekedar melihat sepintas, tetapi arti yang lebih pas, lebih cocok, yaitu Tuhan sedang memperhatikan. Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ketika Lea itu tidak dicintai, ketika Lea tidak dikasih. Tuhan, mata Tuhan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau Tuhan itu sedang melihat, kalau Tuhan itu sedang memperhatikan penderitaan seseorang, dia enggak cuma lihat, saudara. Beda dengan manusia. Manusia cuma lihat, kasihan ya. Ibu itu kasihan ya. Cuman itu cukup. Tetapi kalau mata Tuhan sedang melihat, kalau mata Tuhan sedang memperhatikan, dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan dia bergerak untuk menolong. Saudara, Lea merasa tidak dilihat oleh suaminya, tidak dikasih, tetapi Alkitab mencatat Tuhan yang pertama kali melihat penderitaannya. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang ada dalam penderitaan, yang mengalami luka, yang merasa tidak dikasih oleh orang-orang yang kita kasih, mungkin itu suami, mungkin itu anak-anak, mungkin itu saudara dan lain-lainnya. Engkau merasa diabaikan, engkau merasa hidupmu menderita. Ingat, Tuhan tidak sedang diam. Tuhan sedang melihat penderitaan kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati siapa? Hati para wanita yang sedang ada dalam penderitaan. Hati kita yang sedang diabaikan. Hati kita yang sedang terluka. Hati kita yang tidak dikasih. Tuhan sedang memperhatikan apa yang gak kelihatan. Manusia selalu melihat yang fisik. Tetapi beda dengan Tuhan kita. Tuhan sedang memperhatikan, Tuhan sedang melihat kehidupan kita. Dan ketika Tuhan melihat penderitaan Lea, Tuhan bertindak. Apa yang dia lakukan? Tuhan membuka kandungannya. Inilah bentuk kemurahan Tuhan. Yang tidak didasarkan apakah Lea itu layak atau tidak. Tetapi dia bertindak pada ketika matanya melihat kepada orang-orang yang tertindas. Para wanita yang diabaikan. Kata Tuhan melihat adalah tindakan aktif. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi dia memperhatikan dengan sengaja. Kalau Rahel dibuat mandul tidak bisa punya anak. Tetapi kepada Lea Tuhan menjadikan, membuka kandungannya, membuat Lea ini bisa melahirkan bukan anak wanita tetapi anak laki-laki. Tuhan bukan sekedar tahu tetapi ia memperhatikan dengan sengaja. Ayat yang ke-32 di situ dikatakan, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku
Dan sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lea menyebut Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Tuhan telah mengetahui penderitaanku. Tuhan tahu penolakan yang dialami oleh Lea. Dia mengalami kehinaan sebagai seorang istri yang tidak dikasihi oleh suami. Di dalam kesendirian kita mungkin siang hari ini kita merasa tidak ada yang mengerti beban kita. Tidak ada yang mengerti perasaan kita, bahkan suami, orang yang terdekat, atau mungkin anak-anakmu yang engkau harap di masa tua, di masa kesendirian kita lebih dikasih oleh anak-anak kita, tetapi justru kita merasa tidak dicintai. Kita merasa diabaikan oleh anak kita, oleh suami mungkin, oleh saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan sedang melihat. Tuhan sedang memperhatikan pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewat di mata Tuhan. Hari ini mungkin kita berhasil menyimpan penderitaan kita baik-baik. Kita merasa aku baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya di dalam hati kita memendam satu penderitaan. Rasa tidak dikasihi. Kita merasa Tuhan pun sedang tidak memperhatikan kita. Biarlah firman ini pada pagi hari ini, siang hari ini, kita ingat bahwa sesungguhnya Tuhan sedang memperhatikan kita. Mata Tuhan sedang tertuju kepada setiap wanita yang hadir pada siang hari ini. Penghiburan sejati akan dimulai dari ketika Tuhan adalah El Roy, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Sekalipun kita ini siapa, Tuhan aku tidak layak mendapatkan perhatianmu, tetapi mata Tuhan sedang melihat, sedang mengerti perasaan kita, sedang merasakan luka hati kita. Allah El Roy, seperti yang dialami Hagar di padang gurun. Ketika dia diusir, ya, dia bawa anaknya di padang gurun, di dalam Kejadian 16 ayat yang ke-13. Di situ dia mengerti bahwa ada Tuhan yang memperhatikan di dalam kehidupannya. Kejadian 16 ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah aku di sini kulihat Dia yang telah melihat aku di tengah padang gurun. Tidak ada seorang pun yang tahu dia. Tetapi di situ dia menemukan bahwa ada Allah, ada Tuhan yang sedang memperhatikan penderitaannya. Oleh sebab itu siang hari ini para wanita yang dikasihi Tuhan, apapun keadaannya, bagaimanapun penderitaannya, jangan putus asa. Jangan mengharapkan kasih dari orang yang engkau kasihi. Tetapi ingat ada satu ayat bahwa Tuhan menyatakan dirinya, aku sedang memperhatikan engkau. Engkau wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Biarpun engkau terluka, dilukai, disakiti oleh orang-orang yang engkau kasihi. Ingat ada satu pribadi yang gak akan membiarkan kita terus-menerus di dalam luka dan penderitaan kita. Kasihnya, perhatian dari Tuhan kita itu cukup bagi kita. Perasaan kesendirian, ya, seringkali itu menjadi satu masalah hari-hari ini. Sekalipun di tengah-tengah keluarga yang mungkin ramai, mungkin banyak, ya, tetapi kadangkala perasaan diabaikan, perasaan tidak dikasih itu bisa muncul. Dan kebenaran pertama yang harus kita ingat, ketika manusia yang terdekat dengan kita gagal melihat nilai kita, ingat Tuhan memperhatikan dengan penuh belas kasihan. Coba tepuk sebelah kiri kananmu, sebelahmu, katakan engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Iya, itu menjadi penghiburan kita di awal tahun ini. Untuk hari-hari ke depan. Ya mungkin kita mengalami, tanpa kita sadari kita mengalami. Ya,
kok beda sekarang. Anakku dulu aku rawat mulai kecil sampai sekarang besar. Aku harapkan nanti dia pun membalas kebaikanku sebagai orang tua. Tetapi hari ini anak-anakmu sibuk sendiri. Dengar baik-baik para wanita. Di masa-masa senior mungkin ya, kadangkala itu bisa tiba-tiba datang. Kok anakku gak perhatikan ya? Kok suamiku gak perhatikan? Kok saudara-saudaraku gak perhatikan? Ingat, Tuhan sedang memperhatikan kita semua. Oleh sebab itu gak boleh kita putus asa menghadapi hidup ini. Tuhan selalu memperhatikan. Kalau Tuhan memperhatikan, Dia sedang bergerak untuk menolong di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan bukan hanya sekedar melihat, tetapi yang kedua adalah Tuhan mendengar ketidakadilan yang kamu alami. Kejadian 29 ayat yang ke-33. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Saudara, bukan Tuhan itu cuma melihat, tetapi Tuhan itu mendengar ketidakadilan yang dialami oleh Lea. Dan itu juga mungkin dialami oleh kita para wanita. Telinganya menangkap, telinganya mendengar setiap rintihan yang tidak terucapkan. Lea berkata bahwa Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Kalimat ini terus-menerus diucapkan oleh Lea. Dia merasa tidak diperhatikan. Dia merasa tidak dicintai. Rasa tidak dicintai ini adalah satu kenyataan. Satu kondisi hidup yang sedang dialami dan itu tidak mudah, saudara. Ya, merasa tersiksa. Dia merasa tidak dihargai apalagi dicintai. Hidup di rumah yang sama dengan suami yang lebih mencintai Rahel saudaranya. Itu bukan satu keadaan yang mudah untuk dihadapi. Tuhan mendengar bukan hanya kata-kata atau doa yang kita ucapkan, tetapi juga jeritan hati, batin kita yang tidak dikasih, hati kita yang sedang terluka. Dan itu tidak mudah kita ungkapkan. Ada beberapa orang yang saya percaya tidak mudah untuk mengungkapkan isi hati. Ya, contohnya saya sendiri. Saya lihat teman-teman itu kok gampang ya ngomong keadaannya kepada orang lain. Tapi saya ini tidak mudah ngomong, saudara. Kalau saudara kenal saya dari awal, saudara akan tahu siapa saya. Saya tidak pandai ngomong, saudara. Dari kecil saya ini ceritakan singkat saja ya. Saya anak tunggal, ya di tengah-tengah keluarga yang saya percaya saya dikasih oleh orang tua saya. Tetapi ketika ada tamu atau keluarga bahkan family, kalau datang ke rumah, saya memilih masuk ke kamar, saya kunci, kemudian saya pura-pura tidur. Ya kenapa? Karena saya ini mau ngomong dengan seseorang tuh saya mesti mikir dulu. Kira-kira saya ngomong apa ya sama orang ini? Apa? Itu menjadi satu beban yang enggak mudah bagi saya. Ya sampai besar sampai dewasa, saya enggak bisa ngomong. Saya kalau ketemu dengan orang, saya akan mikir dulu. Saya pikir apa kata-kata yang pertama yang saya akan ucapkan. Saya enggak mudah bergaul. Ya, saya merasa ini beban yang berat. Tetapi hari ini kalau saya bisa berdiri di depan, ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memampukan saya. Saya merasa juga kaget, saya juga merasa takjub dengan cara Tuhan. Sampai guru saya pernah ngomong ya, ketika kita lama tidak ketemu dan ketika ketemu saya bisa menjadi berkhotbah di depan, dia datangi saya. Dia panggil saya pikir kamu itu bisu dulu. Sekarang bisa di depan ini,
Dia kaget sambil tersenyum, dia itu merasa ajaib gitu ya saudara ya. Dan itu kadangkala juga bisa muncul sampai hari ini, saya di depan nanti ngomong apa ya Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu minta ketika sebelum berdiri di depan, saya minta kebutuhan jemaat ini apa Tuhan, saya tidak tahu. Saya selalu minta tolong Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga kebutuhan jemaat itu terpenuhi melalui apa yang saya sampaikan. Saya ini enggak pinter saudara. Cuman saya mau belajar dan saya mau taat kepada tuntunan Tuhan. Dan puji Tuhan, kita kembali kepada pokok pembicaraan kita, yaitu ketika Tuhan mendengar, kata mendengar yang dipakai, ini bukan sekedar kita dengar suatu benda yang jatuh, kita dengar, oh ada benda yang jatuh, bukan sepintas gitu. Tetapi kata mendengar yang dipakai adalah syama. Syama ini artinya apa? Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dia memperhatikan pendengarannya sungguh-sungguh apa ini yang terjadi. Suara apa ini yang muncul. Seperti itulah Tuhan kita. Dia bukan hanya mendengar ketidakadilan yang sedang kita alami. Dia bukan hanya sekedar melihat, tetapi dia mendengar dengan sungguh-sungguh. Sekalipun itu tidak muncul di dalam kalimat doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali ketika kita merasa beban hidup yang berat, kita tidak mampu berdoa kepada Tuhan. Kalimat itu tidak muncul. Kita cuma ngomong Tuhan. Kemudian kita cuma menangis. Kita cuma netes air mata. Mungkin beda dengan Mita yang dahsyat ya, dia ini semangatnya, dia bawa bendera. Tetapi ada sebagian dari para wanita yang tidak bisa ngomong seperti itu. Kita cuma doanya, Tuhan, kita cuma panggil nama Tuhan. Tetapi air mata mulai menetes. Dan dari hati kita ungkapkan, kita percaya Tuhan itu tahu kok penderitaan kita. Kita tidak perlu ngomong A sampai Z karena Tuhan itu tahu tiap detail. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara belajar tahu tentang hal ini. Kata syama, artinya dia itu mendengar. Dia tahu dan dia ikut merasakan apa yang dihadapi oleh anak-anaknya. Seperti seorang mama, seorang ibu yang punya anak, mungkin masih bayi, mungkin masih kecil dulu. Saya bawa ya ibu-ibu yang anaknya sudah beranjak dewasa. Bagaimana perasaan kita ketika anak kita masih kecil, masih bayi, belum bisa ngomong. Dan ketika kita dengar anak ini nangis, atau anak ini melakukan sesuatu yang mungkin itu belum terucap karena dia belum bisa ngomong. Tetapi sebagai seorang ibu, kita ini bisa mendengar suara tangisan anakku ini tidak sama dengan biasanya. Kita akan segera menghampiri anak kita gendong. Dan mungkin kalau kita menyusui pada saat itu, kita susui. Kita rasakan, oh anakku ini tidak biasanya. Anakku ini sedang sakit. Oh ini mungkin dia sedang ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya. Kita langsung cepat tanggap. Seperti itulah Tuhan kita. Dia memperhatikan, dia mendengar. Saudara, dia tahu. Bahkan doa yang tidak terucap, dia dengar. Oleh sebab itu jangan putus asa menghadapi kehidupan ini. Penderitaanmu, luka hatimu sekalipun itu tidak terungkap, tidak bisa engkau sampaikan, Tuhan mendengar. Dia mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain. Tuhan mendengar nafas hati kita yang tertahan. Dia mendengar desahan jiwa yang lelah karena merasa tidak dicintai. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara, ada lagu ya mungkin ibu-ibu sudah bisa semuanya ya. Yesus
mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Berikan tepuk tangan yang dahsyat, lebih dahsyat lagi kepada Tuhan yang mendengar doa yang lebih daripada yang mampu kita doakan di hadapan Tuhan. Dia tahu penderitaan kita. Dia mendengar orang-orang yang tertindas. Amin. Yang ketiga, yang terakhir kita akan selesai. Yang ketiga adalah kita punya Tuhan yang mampu mengubah luka hati menjadi pujian. Kita fokus kepada ayat yang ke-34 ya. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Perhatikan, fokus daripada Lea, dari anak pertama, anak kedua, anak yang ketiga, dia fokus kepada suaminya. Dia melahirkan anak tujuannya supaya suaminya itu cinta kepada dia. Dia selalu terjebak dalam satu siklus kehidupan, yaitu dia mengharapkan berkat, dia mengharapkan harapan, tetapi dia berujung kepada kekecewaan. Sekalipun dia sudah melahirkan 3 anak laki-laki, tapi tujuannya itu bukan untuk Tuhan. Tujuannya supaya dia mendapatkan cinta, kasih dari suaminya. Sekali lagi, ketiga anak laki-laki yang dilahirkan adalah tujuannya supaya suaminya cinta kepada dia. Anak yang pertama namanya Ruben. Ya, artinya Tuhan melihat sengsaraku. Anak yang kedua namanya Simeon, artinya Tuhan mendengar. Dan yang ketiga namanya Lewi, artinya apa? Akan terikat. Dan momen-momen ini membentuk satu harapan ketika dia ingin supaya suaminya cinta kepada dia, ujung-ujungnya sekali lagi kekecewaan. Lea mengira bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah tiket untuk mendapatkan cinta dari Yakub. Dia berusaha mengukir nilai melalui apa yang bisa dia berikan, bukan melalui siapa dirinya di mata Tuhan. Ya, beda sekali. Ya, dia mencari validasi yang sia-sia. Ya, karena kita para wanita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita dan menempatkan harga diri kita di tangan manusia. Ini adalah fondasi yang salah, fondasi yang rapuh. Berapa banyak ya kita semua para wanita ini seperti Lea. Doanya Tuhan berkati aku, Tuhan berkati karierku, Tuhan berkati anakku, berkati pelayananku, berkati keluargaku. Tujuannya cuma satu, supaya kita mendapatkan penghargaan. Saya bisa berdiri di mimbar supaya saya mendapatkan like di dalam Instagram. Berapa banyak para wanita itu kecewa. Kenapa ya? Aku sudah kirim foto, sudah edit, sudah pakai filter segala macam supaya aku cantik di Instagram. Tujuannya apa? Penghargaan. Kita mendapatkan validasi dari manusia. Oh, ibu ini loh, kegiatannya banyak. Tujuannya apa? Kebaikan yang kita lakukan tujuannya apa? Penghargaan dari manusia, kita akan kecewa. Kita akan kecewa, kita akan luka. Berapa banyak wanita terutama
ketika mendapatkan temannya si A, punya Instagram, followernya banyak, like-nya banyak. Tapi kenapa ketika aku muncul di media sosial, aku enggak punya follower, aku enggak di like. Saat kita lihat handphone, kita bisa terluka. Mengapa? Karena fondasi kita salah. Kita minta validasi dari manusia. Kita lupa sesungguhnya kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kalau enggak kuat mental, jangan main media sosial. Engkau akan terluka, engkau akan hancur. Kecewa. Kecewa bukan karena disakiti, cuman karena lihat statusnya orang. Oh, si dia kok pergi Jepang, pergi Eropa, aku kok di rumah saja. Saudara, di rumah saja kalau engkau bersama dengan Tuhan, itu luar biasa. Akhir tahun, ibu-ibu kemana? Di rumah saja, kok sama saya? Oh, di gereja, puji Tuhan. Ya, enggak kemana-mana, itu bukan menjadi status yang memalukan. Di rumah engkau bisa komunikasi dengan Tuhan lebih intens daripada hari-hari biasanya. Maka saya percaya sepanjang tahun engkau akan beres dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau ke Eropa, bukan berarti salah, bukan ya. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita ke sana, silakan, puji Tuhan. Ya, sekalipun kita di Eropa, tetap jalin komunikasi dengan Tuhan. Saya pun percaya, dimanapun kita berada, asal bersama dengan Tuhan, maka Allah Immanuel itu akan terjadi di dalam hidupmu. Sepanjang tahun akan diwarnai dengan kebajikan dan kemurahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Ya, kita menjadikan berkat Tuhan itu hanya sebagai alat untuk tujuan duniawi. Ya. Kebenarannya adalah hati yang mencari validasi akan kecewa. Validasi dari manusia akan kecewa. Berkat Tuhan tidak dimaksudkan untuk menjadi alat tukar menuntut cinta manusia. Tetapi berkat Tuhan tujuannya tetap untuk membawa kita semakin dekat kepada Sang Pemberi berkat. Ya, Lea berubah. Dia mengalami transformasi dari penolakan dari suaminya menjadi satu ucapan syukur yang keluar dari dasar hatinya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-35, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang keempat. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dia tertransformasi, mengubah cara pandangnya. Bukan lagi validasi dari Yakub, bukan lagi melahirkan anak supaya dikasih oleh suaminya. Tetapi sekali ini dia membawa hidupnya untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaannya, engkau dikasih, engkau diperhatikan, engkau didengar oleh Tuhan. Itu yang membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu dia memutuskan satu siklus yang tadi yang sudah dia kerjakan dari ketiga anak laki-lakinya. Diganti semuanya dengan ucapan syukur. Ini adalah deklarasi iman. Dia berkata, aku memilih untuk memuji Tuhan. Ya, terlepas kondisiku berubah, dikasih atau tidak, aku memilih untuk memuji Tuhan. Ya, perubahan yang dialami oleh Lea ini saya percaya bukan karena usahanya, tetapi transformasi dari Tuhan yang melihat, Tuhan yang mendengar. Semua yang dialami ini membuat dia berubah. Aku dikasihi oleh Tuhan. Dan luar biasanya dari penderitaan Lea, anak-anak laki-laki yang dilahirkan dia menjadi keturunan yang luar biasa. Lewi ya, menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Kemudian dari keturunan Yehuda muncul
keturunan ilahi. Yaitu dari keturunan Yehuda muncullah silsilah dari Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang pertama. Itu nanti kita ketemu dari ayat yang ketiga. Yuk kita buka saja supaya kita tidak menerka-nerka. Matius 1 ayat yang ketiga. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron dan Hezron memperanakkan Ram. Ini silsilah, garis keturunan dari awal sampai akhir Yesus lahir. Ya, jadi Allah menggunakan seorang wanita yang tidak dicintai menjadi saluran berkat keselamatan bagi dunia. Nilai Lea tidak ditentukan oleh pandangan Yakub, tetapi nilai seorang wanita yang bernama Lea direncanakan untuk rencana menjadi bagian dari rencana kekal ilahi sang juru selamat dilahirkan. Saudara, Lea tidak mengarahkan hidupnya kepada suaminya lagi, tetapi mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, sumber kasih yang sejati. Malam siang hari ini kita akan renungkan baik-baik. Hari ini kita sedang dilihat oleh siapa? Di area mana kita sedang tidak terlihat atau tidak berharga? Ingat, Tuhan sang pemilik kehidupan sedang melihat, memperhatikan kita semua. Apa yang sedang kita cari di dunia ini? Lea sedang mencari anak sebagai prestasi. Tetapi biarlah kita semuanya siang hari ini kita mendapatkan perhatian dari Tuhan. Kita mungkin tidak dikasih oleh orang-orang yang kita harapkan. Tetapi ingat, kita sedang dikasih oleh Tuhan. Dan biarlah di dalam segala keadaan engkau dikasih atau tidak, engkau berharga di hadapan Tuhan. Fokus hidup kita berubah. Jangan lagi melihat fokus kepada hal-hal yang membuat kita terluka, membuat kita menderita dan semakin terpuruk, tetapi ubah dari keadaan yang menderita. Percaya Tuhan sanggup melalui penderitaan yang sedang engkau hadapi. Tuhan akan memunculkan satu blueprint yang indah di dalam kehidupanmu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi percayalah para wanita yang mungkin kita sedang ada dalam penderitaan, sedang ada dalam beban yang berat. Penderitaan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita selalu tidak melebihi batas kekuatan kita. Kalau hari ini kita ada, kita berkata semua karena Tuhan. Bebanku, masalahku tidak melebihi kekuatanku. Dan kalau Tuhan izinkan masalah, penderitaan itu terjadi, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Dan percaya di awal tahun ini, kita membekali hidup ini dengan satu kebenaran, engkau wanita yang dikasih oleh Tuhan. Ke depan apapun yang terjadi, dikasih atau tidak, kita tetap percaya bahwa Tuhan, mata Tuhan sedang memperhatikan kita, telinganya sedang memperhatikan penderitaan yang tidak terucapkan yang engkau simpan di dalam hati. Dan siang hari ini menjadi satu titik tolak bagi kita. Pastikan apapun yang terjadi, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dan lihat the power of mengucap syukur adalah hidupmu aman di dalam tangan Tuhan.